Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Puskesmas Martapura II ingin mempresentasikan hasil dari laporan kerja kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hibzil Maulidi, Gilang Gutina, Gina Rahmatika, Rosalia Priskadian Fortunelli, Rosiana, dan Roniza Rosin. Materi akan disampaikan oleh teman saya, Gilang Gutina. Jadi ada gambaran umum puskesmas dan unit kerja rekam medis. Bahasan ini akan memuat tentang sejarah singkat puskesmas, struktur organisasi puskesmas, dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, sejarah singkat puskesmas. Puskesmas Martapura II berada di Jalan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura. Puskesmas Martapura II secara geografis terletak pada dataran rendah dengan luas 16,94 km persegi, serta jumlah penduduk di wilayah UPT Puskesmas Martapura II tahun 2020 adalah 34.550. Registrasi pasien. Bahasan ini akan memuat tentang alur prosedur penerimaan pasien, sistem penamaan, sistem penomoran, dan master pasien index. Pasien terkumpul dalam satu rekam medis. Pemberian nomor rekam medis di UPT Puskesmas Martapura II yaitu hanya 4 digit nomor, misalnya 1500, 1501, 1502. Itu ada pengelolaan rekam medis. Bahasan ini akan memuat tentang sistem penyimpanan dan pengambilan kembali retrieval, sistem penjajaran, indexing, assembling, dan analisis rekam medis, dan retensi atau penyusutan dan pemusnahan rekam medis. Next. Sistem penyimpanan di UPT Puskesmas Martapura II. Penyimpanan rekam medis bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat ditemukan kembali rekam medis yang disimpan dalam rak filing. Sistem penyimpanan di UPT Puskesmas Martapura II menggunakan sistem sentralisasi, yaitu penyimpanan dokumen rekam medis rawat jalan, baik pasien umum maupun BPJS, digabung di rak dan ruang yang sama sesuai dengan nomor rekam medis. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis KKPMT. Bahasan ini akan memuat tentang alur dan prosedur klasifikasi penyakit, sistem muskuloskeletal, sistem respirasi, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan sistem endokrin. Pencernaan. Penggunaan kode penyakit pada sistem respirasi di sistem pencernaan di UPT Puskesmas Martapura II sudah sesuai dengan ketentuan ICD-10. Contoh kodifikasi penyakitnya adalah appendicitis dengan kode ICD K37. Ya, terima kasih. Lalu yang saya ingin tahu pentingnya dari PKL kalian itu seperti apa ya? Manfaat PKL ini seperti apa? Kalau menurut kalian? Kepada Tina, bisa jawab? Mohon maaf Bu, suara Ibu masih nggak kedengaran Bu. Yang saya tanya, seberapa penting sih PKL ini untuk kalian? Apa manfaatnya? Menurut saya, PKL yang ini tuh penting banget Bu, soalnya kan kita belajar langsung gimana cara menerima pasien, terus mengcoding, terus menyusun rekam medis pasien, dan mengambil dan mengeluarkan rekam medis tersebut. Gitu aja Bu. Ada yang bisa nambahin lagi? Belum, Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Hibzil Maulidi. Saya izin menambahkan keuntungan atau manfaat bagi kita atau mahasiswa. Pertama, kita dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, keterampilan, serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan ilmu perekam medis dan informasi kesehatan, khususnya untuk
pengalaman kita bekerja di sebuah unit penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit. Yang kedua, kita dapat mengetahui manajemen rekam medis dan informasi kesehatan serta klasifikasi dan kodifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis di unit penyedia teknis Puskesmas Martapura 2. Itu saja, Bu. Selanjutnya, bisa dijelaskan sistem penomoran itu seperti apa? Sistem penomoran kepada Rosiana bisa? Atau Gina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rahmatika ingin mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Sistem penomoran. Salah satu sistem dari penyelenggaraan rekam medis di mana semua pasien yang datang ke instalasi pelayanan kesehatan diberikan suatu nomor rekam medis yang berfungsi sebagai salah satu identitas pasien. Secara umum, sistem penomoran membedakan pasien satu dengan pasien. Ada 3 macam sistem pemberian nomor pasien masuk atau admission number yang umumnya dipakai untuk beberapa pelayanan kesehatan yang lebih kecil masih menggunakan sistem alfabetik. Yang pertama ada sistem nomor seri atau serial numbering system, yang kedua sistem nomor unit atau unit numbering system, dan yang ketiga sistem nomor seri unit atau serial unit numbering system. Dari saya itu saja, Bu. Kalau ada kasus di mana misalkan si pasien datang berobat, dia lupa membawa kartu indeks pasiennya, kartu berobatnya dia lupa membawa itu, dia nggak membawa KTP, cuman dia alamat, tapi dia membawa SIM misalkan, cuman alamat di SIM-nya itu berbeda dengan alamat dia tinggal, lalu alamatnya mana yang dipakai? Apakah alamat tinggal sekarang yang dimasukkan ke komputernya atau ibaratnya alamat sesuai SIM-nya itu? Seperti apa? Ibu izin menjawab. Jadi pas di pendaftaran itu pernah ada kasus seperti itu kan, Bu? Nah, itu jadi alamatnya dia yang di kartu identitas itu berbeda sama yang harusnya memang buat rekam medisnya. Nah, jadi itu, Bu, karena dia juga pasien baru, jadi itu dibikin nomor rekam medisnya 07 PKM itu, Bu. Atau kalau dia memang misalkan nggak hari itu mau berobat, kayak nggak mendesak, itu katanya suruh berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan di tempat di mana dia tinggal sesuai kartu identitasnya itu, Bu. Karena kan nomor rekam medisnya di sana. Maybach.